14A5. Ruang kolaborasi. Budaya positif. Oleh kelompok 3. 1. Nirmayanti Talalu. 2. Maya S. Jafar. 3. Anton Ahmad. Calon guru penggerak angkatan 10. Kabupaten Gorontalo. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Jawabannya adalah, Ibu Santi telah melakukan langkah-langkah restitusi. Menstabilkan identitas, apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Validitas tindakan yang salah, apa yang bisa kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Menanyakan keyakinan, apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya adalah, tindakan restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran mereka. Dengan langkah restitusi yang ditempuh adalah membuat kesepakatan kelas tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya adalah, dalam menghadapi Vivi dan Natali Ibu Eni memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Indikatornya adalah kalimat yang disampaikan Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan terakhir. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya adalah, langkah yang ditempuh Ibu Santi sudah benar, karena Ibu Santi sudah memposisikan diri sebagai manajer, yakni posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid melakukan dialog bersama Vivi dan Natali, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya. Kasus kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat, dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?
Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Jawabannya adalah posisi seorang penghukum. Indikatornya ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawabannya adalah, jika mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan yang harus dikatakan oleh Pak Lukman adalah, apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu sekarang? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Pertanyaan ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya adalah, nilai kebajikan yang dituju adalah disiplin positif, komitmen dan tanggung jawab. Harusnya memberikan pengertian pada Pak Lukman untuk tidak memberikan hukuman yang dapat membuat Sabrina merasa malu. Hukumannya cukuplah hanya dengan menasehati Sabrina untuk selalu menaati aturan keyakinan kelas yang ada dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawabannya adalah kemungkinan kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. 1. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Fajar butuh bimbingan atas dasar rasa kasih sayang, tanpa sikap marah. 2. Kesenangan. Fajar merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan ceramah. Butuh diterapkannya metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Pertanyaan ketiga.
Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jawabannya adalah, jika mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan yang harus dikatakan oleh Pak Lukman adalah 1. Fajar, apa yang telah kamu lakukan tadi? 2. Kamu ingat dengan peraturan kelas kita? 3. Apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan? 4. Baiklah kalau begitu nanti pada jam istirahat kamu menemui ibu lagi untuk melaksanakan konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan tadi. Pertanyaan terakhir. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jawabannya adalah, bila kita sebagai kepala sekolah maka kita memposisikan diri sebagai manajer untuk permasalahan yang ada di kelas Ibu Dani. Saya sebagai kepala sekolah perlu melakukan coaching terhadap Ibu Dani dengan menggunakan pendekatan tahap segitiga restitusi di dalamnya untuk menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran Ibu Dani. Kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawabannya adalah, posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah adalah sebagai manajer. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Memberikan pilihan solusi cara penyelesaian masalah. Pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawabannya adalah, penguatan untuk Dino adalah penguatan tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Kepala sekolah meminta Dino untuk memilih solusi untuk pemecahan masalah. Kepala sekolah meminta Dino untuk belajar menjahit kancing kemeja kepada Pak Irfan guru tata busana. Penguatan untuk Anto adalah penguatan tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Kepala sekolah menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan terakhir. Kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah, nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, yang menjadi panduan hendaknya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Secara spesifik sesuai kasus yang diberikan, maka nilai-nilai kebajikan diambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup,
Sebab nilai-nilai kebajikan dari acuan yang lain sudah tertuang, dan bagian ini juga dapat dijadikan sebagai nilai dasar yang dapat dipedomani sepanjang hayat. Oleh karena itu kepala sekolah berinisiatif bagaimana masalah diselesaikan oleh Dino. Ada inisiatif untuk mencari solusi terkait dengan menguatkan nilai-nilai yang mereka yakini, mengenai kancing baju Anto yang terlepas disebabkan oleh Dino. Nilai kebajikan yang dituju adalah nilai persahabatan, saling mengasihi, bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat dilihat pada narasi berikut. Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Salam guru penggerak.